Peradilan kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu News masih anchor berproses, yang namun cantik, terdakwa Cindy Julianto Eka Sistiarani, Putra yang terlihat merupakan seorang menawan saat motivator dan pemilik memoderasi sekolah dialog. tidak kunjung ditahan. Peradilan kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu masih berproses, namun terdakwa Julianto Eka Putra yang merupakan seorang motivator dan pemilik sekolah tidak kunjung ditahan. Bagaimana menjamin keadilan bagi para korban? Sudah bergabung Komisioner KPAI Rita Pranawati dan kuasa hukum terdakwa Julianto Eka Putra, Jeffrey Simatupang, yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Bu Rita, Bung Jeffrey. Selamat sore, Mbak. Bu Rita, bagaimana penilaian Anda membaca soal sampai saat ini terdakwa masih belum ditahan terkait dengan kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia? Ya, KPAI sebenarnya kami berdiskusi dengan tim dan dorongan KPAI jelas bahwa pelaku sebaiknya memang ditahan. Kalau sampai sekarang masih belum ditahan, apa tanggapan Anda? Mengapa ini terjadi? Ya, tentu ini kasus ini sudah menjadi perhatian publik gitu ya. Saya kira majelis hakim harus mempertimbangkan keadilan yang sebenar-benarnya, apalagi sudah disampaikan dari jaksa bahwa sudah ada permohonan dari jaksa untuk penahanan gitu ya. Itu kan sebenarnya sudah legal gitu, dan majelis hakim seharusnya punya pertimbangan keadilan, rasa keadilan bagi korban. Ini yang prinsipil, Mbak. Jadi kalau belum ditahan, belum dipenuhi rasa keadilan bagi korban, begitu Bu Rita? Ya, dan saya kira ini kan sudah memenuhi unsur bagaimana kemudian jaksa juga mengajukan itu kan berarti memang sudah seharusnya ditahan gitu kan, Mbak. Jadi secara regulasi juga memenuhi unsur untuk ditahan gitu. Secara hukum memenuhi unsur ya untuk ditahan. Bung Jeffrey, banyak desakan karena sudah ancaman hukuman 15 tahun penjara kasus kejahatan atau kekerasan seksual terhadap banyak korban. Begini, kalau tadi Ibu bahwa sebaiknya atau seharusnya ditahan karena sudah ada dasar hukumnya. Pertanyaan saya adalah dasar hukum yang mana? Kami kurang bisa mendengar suara Bung Jeffrey dengan jelas. Boleh sedikit volume untuk dinaikkan, Bung Jeffrey? Secara pidana di pasal 20, kepentingan penahanan itu adalah untuk proses kelancaran penyidikan dan pemeriksaan persidangan. Selama ini klien kami selalu kooperatif, baik di Polda Jatim, baik di kejaksaan maupun di pengadilan. Tidak pernah klien kami sekalipun berhalangan hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan adalah ada alasan subjektif. Yang pertama apa itu? Bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri. Yang kedua, terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan. Yang ketiga, tidak menghilangkan barang bukti. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin menghilangkan barang bukti? Tidak mungkin, karena barang bukti sudah disita. Apakah mungkin melarikan diri? Tidak mungkin. Karena sampai hari ini terdakwa selalu kooperatif. Apakah mungkin mengulangi perbuatan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena sampai hari ini yang diduga korban berada dalam perlindungan LPSK. Jadi tolong dong. Kalau tadi dikatakan bahwa memenuhi rasa keadilan bagi korban atau yang diduga korban, rasa keadilan itu baru dipenuhi ketika ada putusan pengadilan. Oke, Bu Rita, silakan ditanggapi soal ini. Sebentar, sedikit. Karena putusan pengadilan itu ada ira-ira adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, Bung Jeffrey, saya berikan kesempatan kepada Bu Rita. Silakan, Bu Rita. Baik, silakan. Saya kira dengan ancaman pidana lebih seperti 5 tahun kan memang ditahan gitu. Itu juga menjadi bagian, dan kan memang prosesnya juga sudah P21, sudah bersidang gitu. Itu kan dan hak jaksa juga sudah mengajukan. Saya kira ini juga menjadi perhatian kepada PN yang mengadili untuk bersikap sama adilnya begitu ya dengan situasi itu. Menurut saya itu, Mbak. Oke, jadi kalau ini kan sesuai dengan aturan hukumnya, Bung Jeffrey, kalau di atas 5 tahun penjara harusnya ditahan. Itulah yang dinilai oleh Bu Rita untuk memenuhi kepastian hukum dan juga keadilan bagi para korban. Itu yang keliru. Jawabannya tidak. Itu kewenangan. Kewenangan itu bisa digunakan dan bisa juga tidak, tergantung kebijaksanaan, tergantung dari parameternya dari masing-masing institusi penegak hukum. Pertanyaannya begini, apa urgensinya sih bahwa klien kami harus ditahan? Selama
ini kami tidak pernah mempersulit proses persidangan. Klien kami selalu hadir tepat waktu di persidangan. Apa yang menjadi urgensi? Kalau itu hanya semata-mata untuk memenuhi kepuasan, ya mohon maaf. Bukan kepuasan, tapi untuk... Baik, sekarang kita tanya nih, keadilan bagi siapa? Karena